bercerai, aku hidup di sebuah kontrakan kumuh dan mulai bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhanku. Setiap malam, aku menyisihkan sebagian makananku untuk seorang nenek gelandangan yang tinggal di bawah jembatan. Suatu malam, saat aku akan meletakkan kotak makanan untuk nenek itu, tiba-tiba dia menggenggam tanganku dan berbisik, "Hanya kamu satu-satunya orang yang masih peduli. Malam ini jangan pulang ke kontrakan. Tidurlah di hotel dekat sini. Besok akan kujelaskan alasannya. Dan kutunjukkan sesuatu padamu." Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara kota terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah membawa kabar buruk yang belum sampai ke telinga siapapun. Sinta baru saja menyelesaikan tumpukan piring kotor terakhir di dapur restoran tempatnya bekerja. Tangannya yang keriput karena terlalu lama terendam air sabun terasa perih dan kaku. Bau sisa makanan dan lemak yang menempel di pakaiannya sudah menjadi aroma tubuhnya sehari-hari selama 3 bulan terakhir ini. Pemilik restoran, seorang pria parubaya yang galak, berteriak dari depan agar semua karyawan segera pulang karena ia ingin menutup gerai. Sinta mengangguk pelan, merapikan jilbab lusuhnya yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci, lalu mengambil bungkusan plastik hitam dari sudut meja dapur. Itu adalah jatah makan malamnya, nasi sisa yang masih layak makan beserta lauk yang tidak terjual hari ini. Bagi orang lain itu mungkin sampah, tapi bagi Sinta, itu adalah penyambung nyawa. Sinta melangkah keluar dari pintu belakang restoran, disambut oleh gang sempit yang gelap dan becek. Ia merapatkan jaket tipisnya, mencoba menghalau angin malam yang jahat. Sejak bercerai dengan Dika, hidupnya berubah 180 derajat. Dulu ia tinggal di rumah gedongan dengan lantai marmer yang dingin. Kini ia harus bersyukur bisa tidur di kontrakan petak yang dindingnya berjamur dan atapnya bocor. Langkah kakinya terdengar berirama memecah kesunyian gang, ditemani suara tikus yang berlarian di selokan. Sinta tidak langsung pulang ke kontrakannya. Ia memiliki satu tujuan rutin yang selalu ia singgahi setiap malam sebelum mengistirahatkan tubuhnya yang remuk redam. Kakinya membawanya menuju jembatan besar yang membelah kota, tempat di mana sisi gelap kehidupan seringkali bersembunyi dari gemerlap lampu jalan raya. Di bawah jembatan itu, di antara pilar-pilar beton yang kokoh dan tumpukan kardus bekas, hiduplah seorang wanita tua yang biasa dipanggil Nenek Warti. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau siapa keluarganya. Nenek Warti hanya dikenal sebagai gelandangan tua yang pendiam dan sering duduk melamun menatap aliran sungai yang keruh. Sinta pertama kali bertemu dengannya saat ia baru saja diusir dari rumah Dika. Saat itu Sinta menangis di pinggir sungai, dan Nenek Warti memberinya separuh roti kering tanpa bicara apa-apa. Sejak saat itu, Sinta berjanji pada dirinya sendiri bahwa selama ia masih bisa makan, Nenek Warti juga harus makan. Hubungan batin yang aneh terjalin di antara mereka, dua jiwa yang terbuang dan terlupakan oleh dunia yang kejam. Sinta menuruni jalan setapak yang licin menuju kolong jembatan. Ia melihat sosok ringkih itu sedang duduk meringkuk di atas tumpukan koran bekas, memeluk lututnya sendiri untuk mencari kehangatan. Sinta tersenyum getir, hatinya selalu terasa nyeri melihat pemandangan itu. Ia mempercepat langkahnya dan menyapa dengan suara lembut agar tidak mengagetkan wanita tua itu. Nenek Warti menoleh, wajahnya yang penuh kerutan tampak lelah namun matanya selalu memancarkan ketenangan yang tidak biasa. Sinta duduk di sebelahnya tanpa rasa jijik sedikitpun, meskipun tempat itu berbau apek dan lembab. Ia membuka bungkusan plastik yang dibawanya, aroma nasi hangat dan ayam goreng sisa restoran menyeruak, sedikit menyamarkan bau sungai yang tidak sedap. Sinta membagi makanan itu menjadi 2 porsi di atas kertas minyak, satu untuknya dan satu lagi yang lebih besar untuk Nenek Warti. Sambil makan, Sinta mulai bercerita seperti biasanya. Ia menjadikan Nenek Warti sebagai tempat sampah bagi segala keluh kesahnya, karena ia tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan teman-temannya menjauh sejak ia menikah dengan Dika yang posesif, lalu semakin menghilang saat ia jatuh miskin. Sinta bercerita tentang kakinya yang sakit karena berdiri 10 jam tanpa henti, tentang pelanggan restoran yang memarahinya hanya karena ia lambat membersihkan meja, dan tentang bayang-bayang masa lalunya yang masih menghantui. Ia menceritakan kembali betapa sakitnya saat Dika melempar koper pakaiannya ke halaman rumah sambil berteriak bahwa Sinta adalah wanita yang memalukan. Dika menceraikannya hanya karena Sinta menolak untuk melepas hijabnya dan menolak tampil terbuka di acara-acara bisnis Dika. Bagi Dika, istri adalah pajangan, dan Sinta dianggap pajangan yang tidak menarik dan kuno. Sinta menelan nasinya dengan susah payah saat teringat wajah Fani, wanita yang kini menggantikan posisinya.
Fanny adalah segalanya yang diinginkan Dika. Wanita itu cantik, modis, terbuka, dan berasal dari lingkaran sosialita yang sama dengan Dika. Fanny sering datang ke restoran tempat Sinta bekerja hanya untuk memamerkan tas barunya, atau sekadar memberi tip recehan dengan tatapan merendahkan. Sinta menceritakan semua itu pada Nenek Warti dengan suara bergetar. Ia merasa tidak adil. Ia sudah berusaha menjadi istri yang patuh dan berbakti selama 5 tahun pernikahan mereka, melayani Dika dengan sepenuh hati, memasakkan makanan kesukaannya, dan menjaga rumahnya tetap rapi. Namun semua itu tidak ada artinya di mata Dika jika dibandingkan dengan kemewahan duniawi dan gengsi semata. Sinta merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja setelah habis manisnya. Nenek Warti mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap lekat wajah Sinta yang diterangi lampu jalan remang-remang dari atas jembatan. Biasanya Nenek Warti hanya mengangguk atau bergumam pelan, tapi malam ini ada yang berbeda dari sorot matanya. Ada kilatan amarah yang terpendam dan sesuatu yang tajam, seolah ia sedang menganalisis setiap kata yang keluar dari mulut Sinta. Sinta tidak menyadarinya karena terlalu larut dalam kesedihannya sendiri. Setelah makanannya habis, Sinta merapikan sampah kertas minyak itu dan memasukkannya kembali ke dalam plastik. Ia berniat untuk segera pulang ke kontrakannya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari jembatan itu. Tubuhnya sudah menjerit minta diistirahatkan, dan besok ia harus bangun subuh untuk sholat dan bersiap kerja lagi. Sinta bangkit berdiri, menepuk-nepuk rok panjangnya yang kotor terkena debu tanah. Saat Sinta hendak berpamitan dan membalikkan badan, tiba-tiba tangan keriput Nenek Warti mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Sinta terperanjat. Ia menoleh dan melihat Nenek Warti sudah berdiri tegak di hadapannya. Postur tubuhnya yang biasanya bungkuk kini tampak lurus dan kokoh. Tatapan matanya yang biasanya sayu kini tajam menusuk, memancarkan kewibawaan yang membuat bulu kuduk Sinta meremang. Sinta bingung dan sedikit takut, mengira Nenek Warti sedang sakit atau kesurupan. Ia mencoba melepaskan tangannya, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Nenek Warti mendekatkan wajahnya ke wajah Sinta, dan untuk pertama kalinya, Sinta mencium aroma samar yang bukan bau sampah, melainkan wangi melati yang sangat tipis namun elegan keluar dari balik baju lusuh wanita tua itu. Nenek Warti berbisik dengan suara yang jelas, tegas, dan dingin, sangat berbeda dengan suara seraknya yang biasa. Ia mengatakan bahwa Sinta adalah satu-satunya orang yang masih memiliki hati nurani di kota yang busuk ini. Kata-kata selanjutnya membuat jantung Sinta berhenti berdetak sesaat. Nenek Warti melarang keras Sinta untuk pulang ke kontrakannya malam ini. Ia mengatakan hal itu bukan sebagai saran, melainkan sebagai perintah mutlak. Sinta mencoba membantah, mengatakan bahwa ia butuh istirahat dan tidak punya uang untuk pergi ke tempat lain. Namun Nenek Warti memotong ucapannya dengan cepat. Wanita tua itu merogoh saku bajunya yang sobek dan mengeluarkan sebuah kartu magnetik berwarna emas mengkilap. Itu adalah kunci kamar hotel. Sinta mengenali logo di kartu itu, logo Hotel Bintang 5 yang menjulang tinggi tepat di samping jembatan tempat mereka berdiri. Sinta menatap kartu itu dan wajah Nenek Warti bergantian dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gelandangan memiliki kunci kamar hotel termewah di kota ini? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Apakah Nenek Warti mencurinya? Apakah ini jebakan? Nenek Warti seolah bisa membaca pikiran Sinta. Ia menekan kartu itu ke telapak tangan Sinta dan menutup jari-jari Sinta agar menggenggamnya erat. Ia berkata bahwa ia tidak mencuri dan tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang. Nenek Warti menegaskan bahwa nyawa Sinta sedang dalam bahaya besar jika ia nekat pulang ke kontrakannya. Kalimat itu terdengar sangat serius dan tidak main-main. Sinta merasakan ketulusan sekaligus ancaman yang nyata dari nada bicara Nenek Warti. Wanita tua itu kembali berbisik agar Sinta segera pergi ke lobi hotel sekarang juga, menunjukkan kartu itu pada resepsionis, dan masuk ke kamar yang tertera di sana tanpa banyak bertanya. Keraguan masih menyelimuti hati Sinta, tapi instingnya mengatakan bahwa ia harus menuruti kata-kata wanita tua ini. Ada aura kepemimpinan yang kuat yang tiba-tiba muncul dari sosok Nenek Warti, membuat Sinta merasa kerdil dan menurut. Nenek Warti mendorong pelan punggung Sinta ke arah jalan keluar kolong jembatan menuju hotel. Sebelum Sinta melangkah menjauh, Nenek Warti memberikan pesan terakhir malam itu. Ia berjanji akan menemui Sinta besok pagi di kamar hotel tersebut untuk menjelaskan semuanya dan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah hidup Sinta selamanya. Sinta mengangguk kaku, kakinya mulai melangkah gontai meninggalkan bawah jembatan, meninggalkan Nenek Warti yang kembali duduk dalam kegelapan, mengawasi kepergian Sinta seperti seorang penjaga malam yang setia. Sinta berjalan menyeberangi jalan raya menuju bangunan megah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan, dengan jantung yang berdegup kencang dan ribuan tanda tanya yang berputar di kepalanya. Langkah kaki Sinta terasa berat saat ia memasuki pelataran lobi hotel berbintang 5 itu.
Sandal jepitnya yang tipis berdecit pelan di atas lantai marmer yang mengkilap, menciptakan kontras yang menyedihkan dengan kemewahan di sekelilingnya. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Orang-orang yang lalu lalang di sana berpakaian rapi, mengenakan setelan jas mahal dan gaun yang indah, menyebarkan aroma parfum kelas atas yang memabukkan. Sinta merasa sangat kecil dan kotor. Jaketnya yang kumal dan jilbabnya yang lusuh, membuatnya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Beberapa tamu hotel menatapnya dengan pandangan jijik, seolah ia adalah kuman yang tersesat di istana raja. Satpam yang berjaga di pintu depan sempat melangkah maju hendak mengusirnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat kartu emas yang digenggam erat oleh Sinta di tangan kanannya. Sinta berjalan menunduk menuju meja resepsionis yang terbuat dari batu granit hitam yang elegan. Jantungnya berdegup kencang, takut jika kartu yang diberikan Nenek Warti ternyata palsu atau sudah kadaluarsa, dan ia akan dipermalukan lalu diseret keluar. Resepsionis wanita yang cantik dengan senyum terlatih menyapanya dengan tatapan heran. Sinta tidak berani berkata apa-apa, ia hanya meletakkan kartu akses berwarna emas itu di atas meja. Reaksi resepsionis itu sungguh di luar dugaan Sinta. Begitu melihat kartu tersebut, matanya membelalak kaget, lalu sikap tubuhnya berubah seketika menjadi sangat hormat, bahkan sedikit gemetar. Ia segera menundukkan kepala dalam-dalam, seolah Sinta adalah seorang ratu yang sedang menyamar. Tanpa meminta identitas atau uang deposit seperti prosedur biasanya, resepsionis itu langsung memanggil seorang manajer yang kemudian mengantar Sinta menuju lift khusus VIP. Di dalam lift berdinding kaca itu, Sinta melihat bayangan dirinya sendiri. Wajahnya kusam, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan tubuhnya kurus kering. Ia bertanya-tanya dalam hati, sihir apa yang dimiliki Nenek Warti hingga kartu itu bisa membuatnya diperlakukan bak raja. Sang manajer yang mengantarnya tidak banyak bicara, hanya tersenyum sopan dan mempersilakan Sinta masuk ke sebuah suite mewah di lantai paling atas. Begitu pintu kamar dibuka, Sinta ternganga. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumah kontrakan yang ia tempati. Ada ruang tamu dengan sofa kulit empuk, tempat tidur berukuran besar dengan spray sutra putih bersih, dan jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Sinta ditinggalkan sendirian di sana dalam keheningan yang mewah. Ia tidak berani menyentuh apapun, takut mengotori perabotan mahal itu dengan tangannya yang kasar. Rasa lelah akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Sinta melepaskan jaket dan mencuci muka di wastafel kamar mandi yang keran airnya berlapis emas. Air hangat yang membasuh wajahnya terasa sangat menyegarkan. Ia kemudian mengambil wudhu dan menggelar sajadah lusuh yang selalu ia bawa di dalam tas kerjanya. Di tengah kemewahan yang asing ini, hanya sholat yang bisa membuatnya merasa tenang dan membumi. Dalam sujudnya yang panjang, Sinta menangis, menumpahkan segala kebingungan dan ketakutannya kepada Tuhan. Ia berdoa memohon perlindungan dan petunjuk atas kejadian aneh yang menimpanya malam ini. Setelah selesai sholat dan berdoa, Sinta duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela besar yang tirainya belum ditutup. Dari sana, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota yang indah, namun pandangannya tertuju pada satu titik gelap di seberang jembatan, area pemukiman kumuh tempat kontrakannya berada. Jam dinding digital dinakas menunjukkan pukul 2 dini hari. Sinta baru saja akan memejamkan mata ketika tiba-tiba ia mendengar suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan. Suaranya semakin lama semakin dekat dan banyak. Sinta beranjak dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela kaca. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat nyala api merah yang membumbung tinggi di kejauhan, tepat di lokasi pemukiman pada tempat ia tinggal. Api itu tampak menari-nari dengan ganas, melahap bangunan-bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan triplek dengan sangat cepat. Sinta menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela yang dingin, matanya terbelalak ngeri. Ia mengenali lokasi titik api itu. Itu adalah deretan kontrakan tempat ia tinggal. Lebih spesifik lagi, api itu tampak berasal dari peta kontrakannya sendiri sebelum menyebar ke bangunan di sebelahnya. Tubuh Sinta gemetar hebat. Jika ia pulang malam ini seperti biasanya, saat ini ia pasti sudah terjebak di dalam sana, terpanggang hidup-hidup dalam tidurnya. Kata-kata Nenek Warti kembali terngiang di telinganya, peringatan keras agar tidak pulang karena nyawanya dalam bahaya. Ternyata itu bukan sekadar bualan orang tua pikun. Nenek Warti tahu sesuatu akan terjadi. Sinta merasa mual membayangkan nasibnya jika ia tidak menuruti perintah wanita tua itu. Di bawah sana, di jalan raya dekat lokasi kebakaran, Sinta melihat mobil pemadam kebakaran mulai berdatangan, menyemprotkan air ke arah api yang mengamuk. Namun, perhatian Sinta teralihkan oleh sebuah mobil sedan hitam mewah yang terparkir agak jauh dari kerumunan, di tempat yang cukup gelap namun masih bisa terlihat dari ketinggian hotel tempat Sinta berada. Sinta menyipitkan matanya, mencoba memfokuskan pandangan. Ia sangat mengenali mobil itu.
Itu adalah mobil milik Dika, mantan suaminya. Sinta sering mencuci mobil itu dulu setiap pagi. Ia melihat sosok pria berdiri di samping mobil, bersandar santai sambil merokok, menatap ke arah kebakaran dengan tenang. Meskipun jaraknya jauh, Sinta bisa merasakan aura kepuasan dari postur tubuh pria itu. Itu adalah Dika. Sinta yakin 100%. Tidak ada alasan bagi Dika untuk berada di daerah kumuh itu jam 2 pagi kecuali ia memiliki tujuan tertentu. Seketika, potongan-potongan teka-teki itu menyatu dalam benak Sinta dengan mengerikan. Kebakaran ini bukan kecelakaan. Kebakaran ini disengaja. Dika membakar kontrakannya untuk membunuhnya. Mantan suaminya itu menginginkan kematiannya. Air mata Sinta menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena rasa ngeri dan sakit hati yang teramat sangat. Ia tahu Dika membencinya, tapi ia tidak pernah menyangka Dika sekejam itu hingga sanggup melakukan pembunuhan. Dika mungkin berpikir Sinta masih menuntut pembagian harta Gonogini yang selama ini ditahan oleh Dika, atau mungkin Fani merasa terancam dengan keberadaan Sinta yang masih hidup di kota yang sama. Apapun alasannya, Dika telah memutuskan untuk melenyapkan Sinta dari muka bumi malam ini. Sinta melihat Dika membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu masuk ke dalam mobil dan melaju pergi meninggalkan lokasi kejadian, meninggalkan api yang masih berkobar menghancurkan tempat tinggal Sinta dan tetangga-tetangganya yang tidak berdosa. Kaki Sinta lemas. Ia merosot duduk di lantai karpet yang tebal sambil memeluk lutut. Ia merasa seperti sedang menyaksikan kematiannya sendiri. Secara teknis, bagi Dika dan dunia luar, Sinta yang tinggal di kontrakan itu mungkin dianggap sudah mati malam ini. Semua barang-barangnya, baju-bajunya, dan foto-foto kenangannya pasti sudah hangus menjadi abu. Identitas lamanya sebagai janda miskin yang tertindas ikut terbakar bersama rumah itu. Di dalam kamar hotel mewah yang sunyi ini, Sinta merasakan sebuah kematian dan kelahiran kembali secara bersamaan. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan keras. Ia menyadari bahwa ia berhutang nyawa pada Nenek Warti. Tanpa wanita tua itu, Sinta hanyalah seonggok jenazah hangus yang akan ditemukan besok pagi. Sinta tidak bisa tidur lagi malam itu. Ia terus duduk di depan jendela, menatap sisa-sisa asap yang mengepul hingga matahari terbit di ufuk timur. Cahaya pagi perlahan menyinari wajahnya yang pucat namun, matanya kini memancarkan tekad yang baru. Ia bukan lagi Sinta yang lemah dan pasrah yang selalu menangis di bawah jembatan. Malam ini, kepolosannya telah direnggut paksa oleh kekejaman Dika. Sinta bersumpah dalam hati, demi Tuhan yang telah menyelamatkannya, ia tidak akan membiarkan kejahatan Dika dan Fani berlalu begitu saja. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Nenek Warti, dan mengapa wanita itu menolongnya. Jika Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk hidup, ia akan menggunakannya untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Sinta bangkit berdiri saat mendengar ketukan pintu kamar. Ia menarik napas panjang, menghapus sisa air matanya, dan berjalan tegak untuk membuka pintu, siap menyambut takdir barunya. Matahari pagi menembus tirai jendela kamar hotel yang setengah terbuka, menyinari wajah Sinta yang masih sembab karena menangis semalaman. Ia tidak tidur sedetik pun setelah melihat pemandangan mengerikan itu. Pikirannya masih kacau, terombang-ambing antara rasa syukur karena selamat dan rasa ngeri membayangkan kekejaman Dika. Suara ketukan halus di pintu menyadarkannya dari lamunan panjang. Sinta tersentak kaget, jantungnya berpacu cepat. Ia ragu sejenak, takut jika yang datang adalah polisi yang membawa kabar buruk atau justru orang suruhan Dika yang mengetahui keberadaannya. Namun, suara bel yang lembut kembali terdengar, diikuti suara sopan seorang pria yang mengatakan layanan kamar. Sinta merapikan jilbab dan pakaiannya yang masih sama sejak kemarin malam. Lalu dengan langkah hati-hati ia berjalan menuju pintu. Ia mengintip dari lubang kunci dan melihat dua orang pelayan berseragam rapi membawa troli makanan yang tertutup tudung perak. Sinta membuka pintu perlahan. Kedua pelayan itu menunduk hormat dan masuk tanpa banyak bicara, menata berbagai hidangan sarapan mewah di atas meja makan di ruang tengah suite tersebut. Aroma roti panggang, kopi segar, dan omelet keju memenuhi ruangan, membuat perut Sinta berbunyi pelan, mengingatkannya bahwa ia belum makan apapun selain nasi bungkus semalam. Namun, perhatian Sinta bukan tertuju pada makanan itu, melainkan pada sosok yang berjalan masuk perlahan di belakang para pelayan. Seorang wanita tua yang sangat anggun melangkah masuk dengan aura kewibawaan yang luar biasa. Wanita itu mengenakan kebaya sutra berwarna krem yang dipadukan dengan kain batik tulis berkualitas tinggi. Rambutnya yang memutih disanggul rapi dengan hiasan tusuk konde emas. Di lehernya melingkar kalung mutiara yang berkilau lembut, senada dengan anting-anting yang menghiasi telinganya. Wajahnya dipoles make-up tipis yang membuatnya terlihat segar dan berwibawa, jauh dari kesan renta. Sinta terpaku di tempatnya berdiri, merasa asing dan segan melihat tamu agung ini. Ia mengira wanita ini adalah manajer senior
atau pemilik hotel yang ingin memeriksa keadaan tamu VIP. Sinta menundukkan kepalanya, merasa malu dengan penampilannya yang gembel. Ia hendak menyapa dengan sopan, namun lidahnya keluh. Wanita tua itu memberi isyarat tangan pada para pelayan untuk keluar. Setelah pintu tertutup dan mereka hanya berdua di ruangan luas itu, wanita tua itu tersenyum hangat. Senyuman itu terasa sangat familiar di hati Sinta. Mata wanita itu menatap Sinta dengan sorot teduh namun tajam, sorot mata yang sama persis dengan yang dimiliki oleh gelandangan tua di bawah jembatan. Sinta terbelalak, menutup mulutnya dengan tangan karena kaget. Ia mencoba mencari sisa-sisa wajah nenek Warti yang kumal dan kotor pada wajah wanita elegan di hadapannya ini, dan ia menemukannya. Garis rahang yang tegas dan tahi lalat kecil di dekat dagu itu tidak bisa menipu. Wanita itu berjalan mendekat dan memegang bahu Sinta dengan lembut. Ia menyapa Sinta dengan suara aslinya yang berwibawa, menanyakan apakah Sinta tidur nyenyak semalam. Sinta masih belum bisa berkata-kata, otaknya berusaha keras memproses transformasi drastis di depan matanya. Bagaimana mungkin nenek gelandangan yang setiap malam memakan sisa nasi bungkus bersamanya adalah wanita ningrat yang berdiri di hadapannya sekarang. Nenek Warti terkekeh pelan melihat kebingungan Sinta, lalu mempersilakan Sinta duduk di sofa. Ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen dan menyodorkannya pada Sinta. Nenek Warti kemudian mulai menjelaskan semuanya dengan tenang, seolah ia sedang menceritakan dongeng sebelum tidur, padahal yang ia ceritakan adalah kenyataan hidup yang mencengangkan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Warti Prawira, pemilik tunggal dari grup Prawira, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan pertambangan. Sinta hampir tersedak tehnya mendengar nama itu. Grup Prawira adalah legenda di dunia bisnis, perusahaan yang sering disebut-sebut di berita sebagai salah satu pilar ekonomi negara. Nenek Warti menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, ia sengaja menyamar menjadi gelandangan di berbagai sudut kota untuk mencari ketulusan hati manusia. Ia merasa dikelilingi oleh orang-orang munafik, penjilat, dan kerabat yang hanya mengincar harta warisannya karena ia tidak memiliki anak kandung. Ia ingin tahu apakah masih ada manusia yang mau peduli pada orang tua miskin tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan selama berbulan-bulan penyamarannya di bawah jembatan itu, hanya Sinta satu-satunya orang yang konsisten datang, berbagi makanan, dan mendengarkan keluh kesahnya dengan tulus, meskipun Sinta sendiri hidup dalam kekurangan. Warti Prawira kemudian menceritakan tentang kejadian kebakaran semalam. Ia mengaku memiliki tim keamanan pribadi yang selalu mengawasinya dari kejauhan selama ia menyamar. Tim itulah yang melaporkan adanya 2 orang pria mencurigakan yang menyiramkan bensin di sekeliling kontrakan Sinta saat dini hari. Warti tahu bahwa itu adalah ulah Dika, karena tim intelijennya sudah lama menyelidiki latar belakang Sinta sejak Sinta mulai dekat dengannya. Warti sengaja tidak mencegah kebakaran itu terjadi, tapi ia memastikan Sinta selamat. Ia membiarkan rumah itu terbakar agar Dika mengira rencananya berhasil. Dengan begitu, Dika akan merasa aman dan lengah, menganggap Sinta sudah tiada dan tidak akan lagi menjadi duri dalam daging bagi kehidupan barunya bersama Fani. Ini adalah strategi perang, kata Warti dengan nada dingin yang membuat Sinta merinding. Sinta mendengarkan dengan air mata yang kembali mengalir. Ia merasa bersyukur luar biasa karena Tuhan mengirimkan malaikat penolong dalam wujud yang tidak terduga. Namun, ia juga merasa rendah diri. Ia bertanya mengapa orang sehebat Ibu Warti mau repot-repot menyelamatkan janda miskin sepertinya. Warti menatap Sinta tajam, lalu meletakkan sebuah dokumen tebal di atas meja marmer di hadapan mereka. Ia berkata bahwa ia tidak hanya ingin menyelamatkan Sinta, tapi ia ingin mengangkat derajat Sinta. Warti mengatakan bahwa ia sudah tua dan butuh penerus yang memiliki hati emas, bukan serigala berbulu domba seperti kerabat-kerabatnya. Ia menawarkan Sinta untuk menjadi cucu angkatnya sekaligus pewaris tunggal kekayaannya, dengan satu syarat utama, Sinta harus siap dididik menjadi wanita kuat yang tidak bisa diinjak-injak lagi, dan Sinta harus bersedia menggunakan kekuatan barunya untuk memberi pelajaran pada Dika dan Fani. Tawaran itu terdengar seperti mimpi di siang bolong. Sinta menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis surat adopsi legal dan surat kuasa penuh atas beberapa aset perusahaan. Keraguan sempat menyelinap di hati Sinta. Ia bukan orang jahat, ia tidak pernah berniat membalas dendam. Namun, bayangan api yang melahap kontrakannya, wajah Dika yang tersenyum puas di samping mobil mewahnya, dan penghinaan Fani yang selama ini ia terima, membakar semangat baru di dadanya. Kejahatan yang dibiarkan hanya akan melahirkan kejahatan baru. Dika hampir membunuhnya, dan hukum mungkin tidak bisa menyentuhnya karena kurang bukti. Sinta menyadari bahwa ini adalah jalan yang Tuhan buka untuknya. Ia menatap mata Warti Prawira dalam-dalam, melihat harapan dan keyakinan di sana. Dengan napas panjang yang mantap, Sinta mengangguk. Ia menerima tawaran itu. Ia siap membuang Sinta yang lama,
Sinta yang lemah dan cengeng, untuk kemudian lahir kembali menjadi sosok baru yang akan membuat Dika menyesal seumur hidupnya. Berita tentang kebakaran hebat di pemukiman kumuh pinggir kota menjadi headline berita pagi di televisi lokal. Kamera menyorot puing-puing bangunan yang masih berasap, sisa-sisa kehidupan yang hangus menjadi arang. Reporter di lapangan melaporkan bahwa diduga ada korban jiwa yang terjebak di dalam salah satu petak kontrakan, mengingat api menyebar begitu cepat di tengah malam saat penghuni sedang terlelap. Nama Sinta disebut sebagai salah satu penghuni yang belum ditemukan dan diduga kuat tewas terbakar, karena tidak ada saksi yang melihatnya keluar. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, Dika menonton berita itu sambil menikmati sarapan paginya dengan senyum lebar yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia merasa beban berat di pundaknya telah terangkat. Tidak ada lagi mantan istri yang miskin yang bisa merusak citranya. Tidak ada lagi tuntutan harta gonogini yang mengancam likuiditas perusahaannya yang sedang goyah. Fanny, yang duduk di sebelahnya, ikut tersenyum sinis sambil memoles kuteks merah di kukunya, berkomentar bahwa akhirnya, sampah itu terbakar habis dan tidak akan mengganggu hidup mereka lagi. Sementara Dika dan Fanny merayakan kemenangan semu mereka. Di sebuah ruangan tertutup di penthouse milik grup Prawira, Sinta sedang menatap layar televisi raksasa yang menayangkan berita yang sama. Ia melihat foto lamanya, foto pasca pernikahan yang kusam, terpampang di layar kaca dengan tulisan, diduga tewas. Perasaan Sinta campur aduk. Ada rasa sedih melihat kematian dirinya sendiri, seolah Sinta yang lama benar-benar sudah meninggal dunia. Namun di sisi lain, ia merasa bebas. Identitas lamanya sebagai korban telah musnah dimakan api. Kini, ia adalah kertas putih yang siap ditulis ulang. Warti Prawira mematikan televisi dengan remote control, lalu menatap Sinta dengan serius. Ia berkata bahwa mulai detik ini, Sinta harus melupakan masa lalunya. Warti memberinya nama baru untuk identitas publiknya nanti. Madam Luna, seorang investor misterius keponakan jauh Warti Prawira yang baru pulang dari luar negeri. Transformasi pun dimulai hari itu juga. Warti tidak main-main dengan ucapannya. Ia mendatangkan tim ahli terbaik ke penthouse tersebut. Ada ahli tata rias, desainer busana muslim ternama, pelatih kepribadian, hingga konsultan bisnis senior. Sinta, yang terbiasa bekerja kasar mencuci piring, kini harus menjalani jadwal pelatihan yang sangat padat dan menyiksa secara mental. Fisiknya dirawat secara intensif. Kulitnya yang kusam dan kasar akibat paparan matahari dan sabun cuci piring, mulai mendapatkan perawatan spa kelas dunia setiap hari. Wajahnya yang tirus mulai berisi dan bercahaya berkat nutrisi yang tepat. Gigi dan senyumnya diperbaiki. Namun, perubahan fisik hanyalah bagian kecil dari transformasi ini. Tantangan terbesar bagi Sinta adalah mengubah pola pikir dan sikap tubuhnya. Ia diajarkan cara berjalan dengan punggung tegak dan kepala terangkat, memancarkan kepercayaan diri di setiap langkah. Ia belajar cara duduk yang anggun, cara memegang gelas anggur yang diisi jus anggur, dan tata krama makan fine dining yang rumit. Pelatih kepribadiannya sangat keras, sering menegur Sinta jika ia menunduk atau berbicara dengan suara pelan dan ragu-ragu. Orang kaya tidak menunduk, Madam, kata pelatih itu tegas. Mereka menatap mata lawan bicara mereka, karena mereka tahu mereka yang memegang kendali. Sinta harus mengulang latihan berjalan ratusan kali hingga kakinya lecet, tapi ia tidak mengeluh. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, bayangan api yang membakar rumahnya kembali muncul, memberinya kekuatan untuk bangkit lagi. Ia juga mengubah gaya berhijabnya. Tidak ada lagi jilbab instan yang lusuh. Desainer busana merancang gaya hijab modern yang elegan, menggunakan kain sutra dan pashmina branded yang dililit dengan gaya turban atau gaya modis lainnya yang menonjolkan leher jenjang dan anting berlian, namun tetap menutup aurat dengan sopan dan berkelas. Di sela-sela perawatan fisik, Sinta digempur dengan pelajaran bisnis. Warti Prawira sendiri yang menjadi mentor utamanya. Setiap malam, mereka duduk di ruang kerja, membedah laporan keuangan perusahaan Dika. Sinta belajar membaca neraca, memahami arus kas, dan strategi akuisisi. Awalnya Sinta pusing melihat angka-angka itu, tapi perlahan ia mulai mengerti. Ia baru tahu bahwa perusahaan Dika sebenarnya sedang diambang kebangkrutan. Dika memiliki hutang yang sangat besar kepada bank dan beberapa vendor, karena gaya hidup Fanny yang boros, dan keputusan bisnis Dika yang ceroboh. Perusahaan Dika hanya terlihat sukses di luar, tapi dalamnya keropos. Warti menjelaskan bahwa Dika sedang mencari investor besar untuk menyelamatkan kapalnya yang karam. Inilah celah yang akan mereka masuki. Sinta harus menjadi Madam Luna, investor penyelamat yang sebenarnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi bisnis Dika. Sinta belajar dengan cepat. Kecerdasannya yang selama ini terpendam karena kemiskinan dan tekanan pernikahan mulai bersinar. Ia menghafal semua detail tentang proyek-proyek Dika, kelemahan manajerialnya,
dan bahkan skandal-skandal kecil yang bisa dimanfaatkan. Sinta belajar berbicara dengan bahasa bisnis yang lugas, tajam, dan penuh strategi. Ia melatih intonasi suaranya agar terdengar dingin dan mengintimidasi, menghilangkan logat medok atau gaya bicara desa yang dulu sering diejek Dika. Ia berlatih di depan cermin berjam-jam, berbicara pada bayangannya sendiri, melatih tatapan mata yang bisa membuat lawan bicara merasa telanjang dan takut. 2 minggu berlalu. Hari peluncuran identitas baru Sinta pun tiba. Warti Prawira menyuruh Sinta bersiap di kamar gantinya. Sinta mengenakan setelan jas kerja wanita kutur berwarna hitam pekat dengan potongan yang sempurna membalut tubuhnya. Hijabnya berwarna emas tua berbahan satin, dililit rapi dan elegan. Wajahnya dipoles make up bold dengan lipstik merah marun yang memberikan kesan tegas. Ia mengenakan kacamata hitam oversize Z dari merek ternama untuk menutupi sebagian matanya, menambah kesan misterius. Sinta berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya itu. Wanita di cermin itu bukanlah Sinta si tukang cuci piring. Wanita itu tampak berkuasa, kaya raya, dan berbahaya. Warti masuk ke kamar ganti dan tersenyum puas melihat hasil karyanya. Ia menyerahkan sebuah tas tangan kulit buaya edisi terbatas kepada Sinta. Warti berkata bahwa hari ini adalah hari pertama perburuan dimulai. Sekretaris Dika baru saja mengirim proposal permohonan pertemuan dengan perwakilan grup Prawira. Warti sudah mengatur agar pertemuan itu dilakukan besok, di sebuah lokasi yang sangat spesifik yang dipilih sendiri oleh Sinta. Sinta mengambil tas itu, menatap bayangannya sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum manis Sinta yang dulu, melainkan senyum Madam Luna yang dingin dan penuh perhitungan. Ia sudah siap. Ia sudah siap untuk berdiri di hadapan Dika, bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai wanita yang memegang nasib mantan suaminya di ujung jarinya. Transformasi sang ratu telah sempurna, dan permainan balas dendam yang cantik akan segera dimulai. Angin sore berhembus kencang di area pemakaman umum Jeruk Purut, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di antara batu nisan. Langit berwarna abu-abu pekat, menandakan hujan deras akan segera turun. Dika berdiri dengan gelisah di dekat gerbang masuk, sesekali melihat jam tangan mahalnya yang berkilau. Ia menggerutu pelan, menyumpahi sekretarisnya yang mengatur pertemuan bisnis di tempat seaneh ini. Sepatu kulit Dika yang mengkilap kini terkena cipratan lumpur, membuatnya semakin uring-uringan. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Perusahaannya sedang di ujung tanduk, hutang menumpuk, dan ia membutuhkan suntikan dana segar secepatnya. Investor misterius dari grup Prawira, yang konon bernama Madam Luna, adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Kabarnya, wanita itu sangat eksentrik dan sulit ditemui. Jadi jika Madam Luna meminta bertemu di kuburan sekalipun, Dika harus menuruti kemauannya demi uang triliunan rupiah yang dijanjikan. Sebuah mobil limusin hitam panjang perlahan memasuki area pemakaman, memecah keheningan tempat peristirahatan terakhir itu. Mobil itu berhenti tepat 10 meter di depan Dika. Seorang supir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan gerakan sigap. Jantung Dika berdegup kencang. Ia segera merapikan jasnya dan memasang senyum terbaiknya. Senyum palsu yang biasa ia gunakan untuk menipu klien. Dari dalam mobil, keluarlah sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi berwarna hitam. Sosok wanita itu kemudian berdiri tegak, memancarkan aura keanggunan yang mengintimidasi. Ia mengenakan terusan panjang berwarna hitam pekat yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadu dengan coat tebal yang terlihat sangat mahal. Kepalanya tertutup hijab hitam bergaya turban modern, dan wajahnya separuh tertutup oleh kacamata hitam berukuran besar. Wanita itu, Madam Luna, berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Ia tidak langsung menghampiri Dika, melainkan berhenti sejenak di depan sebuah gundukan tanah merah yang masih baru, gundukan tanah tanpa nisan nama yang merupakan kuburan massal bagi korban kebakaran yang tidak teridentifikasi. Dika menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Ia tahu betul kuburan siapa itu, atau setidaknya, siapa yang ia duga terkubur di sana. Itu adalah tempat di mana jasad-jasad korban kebakaran kampung kumuh dimakamkan secara massal oleh dinas sosial, termasuk mantan istrinya, Sinta. Dika merasa seolah sedang dipermainkan oleh nasib. Mengapa investor ini berhenti tepat di depan kuburan Sinta? Keringat dingin mulai mengalir di punggung Dika meskipun udara sore itu sangat dingin. Madam Luna akhirnya membalikkan badan dan menghadap Dika. Ia melangkah mendekat, aroma parfum melati yang mewah dan misterius menguar dari tubuhnya, menenggelamkan bau tanah basah di sekitar mereka. Dika merasa sesak napas sejenak. Aroma itu mengingatkannya pada sesuatu yang samar di masa lalu, tapi kemewahan yang melekat pada wanita ini mengaburkan ingatannya. Sinta, di balik kacamata hitamnya, menatap tajam pria yang pernah ia cintai dan layani sepenuh hati itu.
Ia melihat ketakutan dan ketamakan bercampur di mata Dika. Rasanya ingin sekali ia berteriak dan memukul wajah pria itu, tapi Sinta menahan dirinya sekuat tenaga. Ia bukan lagi Sinta yang cengeng. Ia adalah Madam Luna, wanita pebisnis yang dingin. Ia mengulurkan tangannya yang terbungkus sarung tangan kulit hitam setengah jari untuk bersalaman. Saat Dika menyambut uluran tangan itu, matanya terpaku pada jari manis Madam Luna. Di sana, melingkar sebuah cincin emas sederhana dengan mata batu kecil yang terlihat kuno dan tidak serasi dengan perhiasan berlian lain yang dipakainya. Mata Dika membelalak. Ia sangat mengenali cincin itu. Itu adalah cincin kawinnya dulu dengan Sinta, cincin murah yang ia beli saat mereka belum punya apa-apa, cincin yang ia paksa Sinta lepaskan dan ia buang ke tempat sampah saat ia mengusir wanita itu. Bagaimana mungkin cincin itu ada di jari wanita miliarder ini? Dika tergagap, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk cincin itu dengan jari gemetar, suaranya tercekat di tenggorokan. Sinta menyadari reaksi Dika. Ia tersenyum miring, sebuah senyuman yang penuh arti namun sulit ditebak. Dengan santai, ia memutar cincin itu di jarinya, seolah itu hanya aksesoris biasa. Sinta bertanya dengan nada datar dan dingin, apakah ada yang salah dengan penampilannya? Suaranya yang sudah ia latih terdengar lebih berat dan berwibawa, berbeda dengan suara Sinta yang lembut dan lirih. Dika berusaha menguasai dirinya. Ia berdeham canggung dan berkata bahwa cincin itu mengingatkannya pada seseorang yang sudah tiada. Sinta tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa emosi. Ia menjawab bahwa ia menemukan cincin itu di sebuah toko barang antik loak dan menyukainya karena bentuknya yang unik dan memiliki nilai sejarah kesedihan. Jawaban itu membuat Dika terdiam, merasa bodoh karena sempat berpikir macam-macam. Tentu saja, pikir Dika. Tidak mungkin Sinta yang miskin dan sudah jadi abu itu bangkit kembali menjadi konglomerat. Ini hanya kebetulan yang mengerikan. Pembicaraan bisnis pun dimulai di tengah gerimis yang mulai turun. Sinta tidak membiarkan Dika berbasa-basi terlalu lama. Ia langsung menohok ke inti permasalahan. Ia tahu perusahaan Dika butuh dana 50 miliar rupiah untuk menutup hutang jatuh tempo minggu depan. Dika terkejut karena Madam Luna tahu detail angka yang bahkan ia coba sembunyikan dalam laporan keuangannya. Sinta mengatakan bahwa grup Prawira bersedia mengucurkan dana 2 kali lipat dari yang dibutuhkan Dika, yaitu 100 miliar, dengan syarat Dika harus menandatangani kontrak investasi eksklusif dengan jaminan aset pribadi. Tawaran itu sangat menggiurkan, seperti air segar di padang pasir bagi Dika yang sedang kehausan. Tanpa berpikir panjang tentang resikonya, Dika langsung menyanggupi. Keserakahan telah menutupi akal sehatnya. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menyetujui untuk masuk ke dalam kandang singa. Madam Luna mengakhiri pertemuan itu dengan singkat. Ia tidak ingin berlama-lama berada di dekat Dika karena rasa jijik yang mulai memuncak di dadanya. Ia memberikan kartu nama asisten pribadinya kepada Dika dan menyuruhnya datang ke kantor pusat grup Prawira besok pagi untuk penandatanganan kontrak. Sebelum masuk kembali ke dalam mobil mewahnya, Sinta sempat menoleh sekali lagi ke arah gundukan tanah merah itu. Dalam hatinya ia berbisik selamat tinggal pada Sinta yang lama. Mulai hari ini, Sinta yang lemah benar-benar sudah mati dan terkubur di sana. Yang tersisa hanyalah Madam Luna yang siap menghancurkan hidup Dika perlahan-lahan. Mobil itu pun melaju pergi, meninggalkan Dika sendirian di tengah kuburan yang semakin gelap. Tersenyum bodoh membayangkan uang 100 miliar yang akan segera masuk rekeningnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah uang pelayat untuk kematian bisnisnya sendiri. Keesokan harinya, Dika melangkah masuk ke gedung pencakar langit milik grup Prawira dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, rambutnya disisir klimis, dan ia menyemprotkan parfum mahal berlebihan untuk menutupi kegugupannya. Gedung itu adalah simbol kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia idam-idamkan. Lantai marmer, dinding kaca, dan lukisan-lukisan abstrak bernilai miliaran rupiah menghiasi lobi utama. Dika merasa ia pantas berada di sini, menjadi bagian dari kaum elit. Ia diantar oleh seorang resepsionis cantik menuju ruang rapat di lantai teratas. Di sana, tim pengacara grup Prawira dan Madam Luna sudah menunggu. Ruangan itu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi karena atmosfer ketegangan yang sengaja diciptakan. Madam Luna duduk di ujung meja panjang, membelakangi jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota. Ia masih mengenakan kacamata hitamnya, menambah kesan misterius dan berjarak. Di hadapannya, tertumpuk dokumen kontrak yang cukup tebal. Sinta tidak banyak bicara, ia hanya mengangguk singkat saat Dika masuk. Ia membiarkan pengacaranya yang mengambil alih pembicaraan. Pengacara itu, seorang pria tua dengan wajah kaku, menjelaskan pasal-pasal dalam kontrak dengan suara monoton namun cepat. Dika, yang pikirannya sudah dipenuhi bayangan foya-foya dan pelunasan hutang, tidak terlalu menyimak detail penjelasan itu.
Ia hanya mendengar poin-poin yang menguntungkan baginya. Suntikan dana 100 miliar, akses ke jaringan bisnis grup Prawira, dan kesempatan ekspansi ke luar negeri. Saat dokumen disodorkan ke hadapannya, Dika mengambil pena emas yang disediakan. Tangannya sedikit gemetar karena antusias. Pengacara itu mengingatkan Dika untuk membaca klausul tentang jaminan dan denda keterlambatan. Namun Dika, dengan arogansinya, hanya membaca sekilas. Ia yakin perusahaannya akan segera bangkit dengan uang sebanyak ini, jadi ia tidak perlu khawatir soal gagal bayar. Ia tidak melihat ada satu pasal kecil di halaman terakhir, dicetak dengan huruf yang sedikit lebih kecil dari yang lain. Pasal itu berbunyi, jika pihak kedua, Dika, gagal melakukan pembayaran cicilan pertama dalam waktu 1 bulan tepat sejak dana dicairkan, maka seluruh aset perusahaan dan aset pribadi yang terdaftar, termasuk rumah tinggal, kendaraan, dan tanah, akan otomatis beralih kepemilikan kepada pihak pertama, Grup Prawira, tanpa melalui proses pengadilan. Ini adalah jebakan maut yang disiapkan Sinta dan Ibu Warti dengan sangat teliti. Dengan senyum lebar, Dika membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Suara goresan pena itu terdengar sangat keras di telinga Sinta, seperti suara vonis hukuman mati yang dijatuhkan sendiri oleh terhukum. Sinta menahan napas sejenak, lalu menghembuskannya perlahan. Ikan sudah memakan umpan. Dika telah menggadaikan seluruh hidupnya, termasuk rumah mewah yang ia tinggali bersama Fani, rumah yang dulu ia bangun bersama Sinta dengan keringat dan air mata, rumah yang dari mana Sinta diusir paksa. Kini, rumah itu secara teknis sudah berada di bawah cengkeraman Sinta. Setelah penandatanganan selesai, Sinta berdiri dan menjabat tangan Dika sekilas. Tangannya dingin sedingin es. Ia mengucapkan selamat dengan nada datar, yang diartikan Dika sebagai profesionalisme, padahal itu adalah ucapan selamat datang di neraka. Sementara Dika sibuk dengan urusan kontrak, Fani sedang berada di surga duniawinya. Di sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota, Fani berjalan bak selebriti dikelilingi oleh asisten toko yang membawa kantong-kantong belanjaannya. Mendengar Dika akan mendapatkan suntikan dana besar, Fani langsung kalap. Ia membeli tas-tas branded seharga ratusan juta, sepatu hak tinggi edisi terbatas, dan perhiasan berlian. Fani merasa ia adalah ratu dunia. Ia bersikap kasar pada pelayan toko, memarahi mereka jika lambat melayani atau jika tidak ada ukuran yang pas. Ia tidak tahu bahwa setiap gesekan kartu kreditnya sedang diawasi. Kartu kredit Fani sebenarnya sudah over limit, tapi Dika meminta bank untuk menaikkan limitnya sementara dengan jaminan kontrak investasi yang baru akan cair. Di kantornya, Sinta menerima laporan real time tentang transaksi belanja Fani melalui tabletnya. Ia melihat deretan angka yang fantastis yang dihabiskan Fani dalam hitungan jam. Sinta tersenyum sinis. Ini bagian dari rencananya. Ibu Warti telah mengatur agar agen-agen keuangan grup Prawira mendekati butik-butik dan toko perhiasan tempat Fani berhutang. Sinta diam-diam membeli tagihan-tagihan hutang pribadi Fani. Dalam dunia bisnis bayangan, hutang adalah alat kontrol yang paling mematikan. Dengan membeli hutang-hutang itu, Sinta kini memegang kendali atas nasib Fani secara langsung. Jika Fani tidak bisa membayar, Sinta berhak menyita barang-barangnya atau bahkan menuntutnya secara pidana. Fani yang tidak sadar sedang masuk perangkap, terus berbelanja dengan riang. Ia bahkan menelepon teman-teman sosialitanya, mengajak mereka berpesta nanti malam untuk merayakan kesuksesan bisnis suaminya. Fani membual bahwa mereka baru saja mengakuisisi perusahaan besar, memutarbalikkan fakta bahwa sebenarnya perusahaan merekalah yang sedang digadaikan. Sinta melihat kebodohan Fani dari jauh dengan rasa kasihan yang tipis. Wanita itu benar-benar tidak punya otak, hanya nafsu duniawi. Dulu Sinta sering merasa minder dengan kecantikan dan kekayaan Fani, tapi sekarang Sinta sadar bahwa Fani hanyalah boneka plastik yang kosong. Tidak ada nilainya sama sekali. Sore harinya, dana investasi tahap pertama dicairkan ke rekening perusahaan Dika. Notifikasi masuknya uang miliaran rupiah membuat Dika bersorak kegirangan di ruang kerjanya. Ia langsung mentransfer sebagian uang itu untuk membayar hutang judi online-nya yang sudah menumpuk, dan sebagian lagi untuk membiayai gaya hidup Fani, mengabaikan pos-pos krusial perusahaan yang seharusnya ia selamatkan. Dika berpikir ia bisa memutar uang sisanya nanti. Kelalaian dan manajemen keuangan Dika yang buruk adalah senjata utama Sinta. Sinta tahu, dengan pola pikir Dika yang seperti ini, dalam waktu kurang dari sebulan uang 100 miliar itu akan menguap tanpa hasil. Dan saat tanggal jatuh tempo tiba, Dika tidak akan punya 1 rupiah pun untuk membayar cicilan. Saat itulah, Sinta akan datang menagih semuanya. Malam itu, Sinta berdiri di balkon penthouse-nya, menatap ke arah distrik perumahan elit di kejauhan. Ia membayangkan Dika dan Fani sedang tertawa-tawa di atas penderitaan orang lain,
Merayakan kemenangan semu mereka dengan uang yang sebenarnya adalah tali gantungan leher mereka sendiri. Nikmatilah malam ini, Mas Dika, Mbak Fani, bisik Sinta pada angin malam. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Karena mulai besok, mimpi buruk kalian akan dimulai. Sinta memutar gelas jus anggurnya, matanya berkilat penuh tekad. Rencana tahap pertama berhasil dengan sempurna. Sekarang saatnya masuk ke tahap kedua. Teror psikologis untuk meruntuhkan mental mereka sebelum menghancurkan mereka secara finansial. Teror itu dimulai bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan keheningan yang mencekam di dalam rumah mewah Dika. Seminggu setelah penandatanganan kontrak, Dika pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa uang perusahaan masih banyak dan ia bisa mengendalikan segalanya. Rumah besar itu sepi, para pembantu sudah tidur di pavilion belakang, dan Fani mungkin belum pulang dari pesta sosialitanya. Dika melangkah gontai menaiki tangga menuju kamar utama. Saat ia membuka pintu kamar, udara dingin langsung menyergap tengkuknya. Padahal ia ingat betul pagi tadi ia mematikan pendingin ruangan sebelum berangkat. Dika meraba saklar lampu, namun lampu tidak menyala. Ia menggerutu kesal, mengira ada korsleting listrik. Dengan bantuan cahaya bulan yang masuk dari jendela, ia berjalan menuju tempat tidur. Langkahnya terhenti mendadak saat melihat sebuah kotak kayu kecil tergeletak rapi tepat di tengah bantalnya. Jantung Dika berdegup tak beraturan. Siapa yang berani masuk ke kamarnya dan meletakkan benda itu di sana? Kotak itu terlihat tua dan usang, terbuat dari kayu jati yang warnanya sudah memudar. Dika mendekat dengan waspada, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka kotak itu perlahan. Bau amis yang menyengat langsung menusuk hidungnya, membuatnya mual seketika. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah tasbih kayu yang putus talinya, berlumuran cairan merah kental yang menyerupai darah. Dika mengenali tasbih itu. Itu adalah tasbih kesayangan Sinta, tasbih yang selalu melingkar di jari wanita itu setiap habis sholat. Dika ingat betul, pada malam ia mengusir Sinta, ia merampas tasbih itu dan melemparkannya ke tempat sampah di depan rumah karena risih mendengar suara, tik-tik, zikir Sinta saat ia sedang menonton televisi. Dika mundur beberapa langkah, kakinya menabrak nakas hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berantakan. Napasnya memburu. Bagaimana mungkin tasbih yang sudah dibuang ke tong sampah berbulan-bulan lalu bisa kembali ada di sini, di atas kasurnya, dengan kondisi mengerikan seperti ini? Cairan merah itu tampak masih basah, seolah baru saja disiramkan. Pikiran Dika langsung melayang pada kejadian kebakaran. Apakah ini pesan dari alam kubur? Apakah arwah Sinta gentayangan menuntut balas? Dika berlari ke kamar mandi, mencuci mukanya berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat alkohol. Namun saat ia kembali ke kamar, kotak itu masih ada di sana, menatapnya dengan diam. Rasa takut mulai merayapi kewarasan Dika. Ia merasa diawasi oleh ribuan mata tak terlihat dari setiap sudut gelap kamarnya. Keesokan harinya, teror itu semakin menjadi-jadi. Saat Dika sedang menyetir mobil menuju kantornya, sistem audio mobilnya yang canggih tiba-tiba menyala sendiri. Bukan lagu yang keluar, melainkan suara rekaman yang terdengar kresek-kresek namun jelas. Suara wanita menangis terseduh-seduh. Itu suara Sinta. Suara itu merintih memohon, "Mas, jangan usir aku. Mas, aku takut." Kalimat itu diulang-ulang seperti kaset rusak. Dika panik, ia memencet semua tombol di dashboard untuk mematikannya, tapi suara itu semakin keras, memenuhi kabin mobil seolah Sinta sedang duduk di kursi belakang. Dika berteriak histeris menyuruh suara itu diam, mobilnya oleng dan hampir menabrak pembatas jalan tol. Suara itu baru berhenti mendadak saat Dika menginjak rem dalam-dalam di bahu jalan, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada suara tangisan itu sendiri. Di kantor, Dika menjadi kacau balau. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap kali telepon berdering, ia tersentak kaget. Setiap kali pintu ruangannya terbuka, ia mengira akan melihat sosok Sinta berdiri di sana dengan wajah hangus. Para karyawannya mulai berbisik-bisik melihat tingkah laku bos mereka yang aneh. Dika sering terlihat berbicara sendiri, marah-marah tanpa alasan, dan wajahnya selalu pucat serta berkeringat dingin. Bisnis yang seharusnya mulai bangkit dengan dana investasi dari Madam Luna justru semakin terbengkalai. Keputusan-keputusan Dika menjadi irasional. Ia memecat sekretarisnya hanya karena sekretaris itu memakai parfum melati yang mirip dengan aroma Sinta. Ia menjadi paranoid, mencurigai semua orang di sekitarnya bersekongkol untuk menjatuhkannya. Fani, yang melihat perubahan drastis pada suaminya, justru merasa kesal dan malu. Ia menganggap Dika lemah dan terlalu banyak minum. Saat Dika mencoba menceritakan tentang tasbih berdarah dan rekaman suara itu, Fani tertawa mengejek.
Fanny menuduh Dika berhalusinasi karena rasa bersalah yang tidak perlu. Dia sudah mati, Mas. Jadi abu. Jangan jadi penakut begitu, bentak Fanny suatu malam saat Dika menolak tidur di kamar mereka karena ketakutan. Fanny tidak tahu bahwa semua teror itu sangat nyata dan direncanakan dengan sangat rapi oleh tim operasional Ibu Warti. Orang-orang suruhan Ibu Warti menyusup ke rumah dan meretas sistem mobil Dika dengan teknologi canggih. Sinta mengawasi kehancuran mental Dika dari layar monitor di apartemen mewahnya. Melihat Dika yang dulu begitu angkuh kini meringkuk ketakutan seperti tikus yang terpojok, memberikan sedikit rasa kepuasan di hati Sinta. Namun, ini baru permulaan. Hantu masa lalu tidak akan berhenti menghantui sampai Dika benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sementara Dika sibuk bertarung dengan hantu ciptaannya sendiri, Fanny menghadapi badai yang berbeda. Gaya hidup mewahnya yang tidak terkontrol mulai menuai akibat. Dana tunai yang diberikan Dika sudah habis tak bersisa untuk membeli barang-barang branded yang bahkan belum sempat ia pakai semua. Fanny kembali menggesek kartu kreditnya dengan membabi buta, mengandalkan statusnya sebagai istri CEO untuk berhutang di butik-butik langganannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa jaring laba-laba yang ditebar Madam Luna sudah mulai menjerat lehernya. Pagi itu, saat Fanny sedang menikmati perawatan wajah di salon langganan para sosialita, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam masuk ke dalam salon. Mereka bukan tamu, melainkan penagih hutang profesional yang disewa oleh perusahaan keuangan milik grup Prawira, tempat di mana tagihan-tagihan Fanny kini bermuara. Tanpa basa-basi, para penagih hutang itu mendatangi Fanny yang sedang memakai masker wajah. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh seluruh pengunjung salon, mereka menagih pembayaran hutang sebesar 2 miliar rupiah yang sudah jatuh tempo hari ini. Fanny terlonjak kaget, ia marah besar karena merasa dipermalukan. Ia membentak pria-pria itu, mengatakan bahwa suaminya adalah orang kaya yang baru saja mendapat investasi triliunan dan pasti akan membayar. Namun, pria itu dengan tenang menunjukkan surat kuasa penyitaan aset. Mereka mengatakan bahwa kartu kredit dan rekening Dika sudah dibekukan sementara karena adanya indikasi gagal bayar pada cicilan pertama hutang perusahaan. Fanny pucat pasi. Ia mencoba menelepon Dika, tapi ponsel suaminya tidak aktif. Di tengah kepanikan itu, teman-teman sosialitanya yang ada di sana mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Pandangan yang sama yang dulu sering Fanny berikan kepada orang miskin. Diusir dari salon karena membuat keributan, Fanny pulang ke rumah dengan amarah meledak-ledak. Di rumah, ia mendapati Dika sedang duduk di pojok kamar dengan tatapan kosong, memegang botol minuman keras. Fanny meledakkan emosinya, memaki Dika yang tidak becus mengurus uang dan membiarkannya dipermalukan oleh penagih hutang. Dika, yang mentalnya sudah labil karena teror berhari-hari, balik menyerang Fanny. Ia menyalahkan Fanny atas semua kesialan ini. Gara-gara kamu boros. Gara-gara kamu aku jadi begini. Kamu yang menghasutku membenci Sinta, teriak Dika. Pertengkaran hebat pun pecah. Barang-barang berharga di kamar itu melayang dan hancur berkeping-keping. Dalam kemarahannya, Dika keceplosan mengatakan bahwa ia menyesal telah membakar kontrakan Sinta jika akhirnya ia dihantui seperti ini. Fanny terdiam mendengar pengakuan itu. Ia tahu Dika jahat, tapi ia tidak menyangka suaminya benar-benar pembakar rumah. Kabar keributan di rumah tangga Dika dan masalah hutang mereka menyebar cepat di kalangan elit ibu kota. Malamnya, ada sebuah acara amal bergengsi yang dihadiri oleh para pengusaha papan atas. Fanny, dengan sisa-sisa harga dirinya, nekat datang ke acara itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih seseorang. Ia mengenakan gaun terbaiknya dan perhiasan berlian yang sebenarnya belum lunas. Namun, suasana pesta itu terasa dingin baginya. Orang-orang menjauh saat ia lewat, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Di tengah kerumunan itu, Fanny melihat sosok yang menjadi pusat perhatian malam itu. Madam Luna. Wanita misterius itu berdiri anggun dikelilingi oleh para konglomerat yang berebut ingin berbicara dengannya. Madam Luna mengenakan gaun malam berhijab berwarna merah marun yang memukau, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Fanny, yang merasa putus asa, mencoba mendekati Madam Luna, berharap bisa meminjam uang atau meminta bantuan karena suaminya adalah mitra bisnis Madam Luna. Saat Fanny mendekat, Madam Luna berbalik perlahan. Di tangan Madam Luna ada segelas jus delima yang merah pekat. Fanny mulai merengek, menceritakan masalahnya dengan gaya memelas yang dibuat-buat, mencoba mencari simpati. Madam Luna mendengarkan tanpa ekspresi di balik kacamata hitam modisnya. Setelah Fanny selesai bicara, Madam Luna tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Fanny membeku. Sayang sekali, Nyonya Fanny, saya tidak berbisnis dengan orang yang gali lubang tutup lubang, kata Madam Luna dengan suara dingin. Tiba-tiba,
beberapa petugas keamanan acara mendekat. Ternyata butik tempat Fanny berhutang perhiasan yang dipakainya saat ini telah melaporkan Fanny atas tuduhan penggelapan barang yang belum lunas. Di depan ratusan tamu undangan, polisi menyita kalung dan gelang berlian yang dipakai Fanny. Fanny menjerit histeris, meronta-ronta saat polisi memegang lengannya. Ia dipermalukan habis-habisan, ditelanjangi dari segala kemewahan palsunya. Saat Fanny diseret pergi melewati Madam Luna melangkah maju sedikit, menurunkan kacamata hitamnya sejenak, menatap tepat ke manik mata Fanny. Mata itu, Fanny mengenali mata itu. Mata sayu namun tajam yang dulu sering ia hina saat Sinta datang mengantar rantang makanan ke kantor Dika. Madam Luna mendekatkan bibirnya ke telinga Fanny dan berbisik pelan namun sangat jelas. Dulu kau merebut suamiku saat aku susah dan menyebutku sampah. Sekarang, nikmatilah menjadi sampah yang sesungguhnya, Fanny. Tubuh Fanny menegang kaku, matanya terbelalak lebar seakan mau keluar. Ia mengenali suara itu. Sinta? Kau masih hidup? Teriak Fanny histeris. Namun tidak ada yang percaya padanya. Semua orang mengira Fanny sudah gila karena tekanan hutang. Fanny terus berteriak menyebut nama Sinta saat diseret keluar gedung. Sementara Madam Luna kembali memasang kacamata hitamnya, menyesap jus delimanya dengan tenang, dan kembali berbincang dengan para tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Fanny bukan hanya jatuh miskin, tapi ia juga kehilangan akal sehatnya karena kebenaran yang tidak bisa